Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi gerak parabola. Nah, materi gerak parabola ini, pertama-tama kita bahas dulu apa sih gerak parabola. Gerak parabola adalah suatu gerakan dua dimensi benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, untuk lintasan gerak parabola sendiri berupa setengah lingkaran. Misalnya, di sini ada beberapa contoh gerak parabola. Di sini kalian bisa lihat ya. Misalnya, pada saat menembakkan bola basket ke keranjang ya. Atau misalnya pada saat menendang bola ke gawang, nanti bentuknya lintasannya setengah lingkaran. Ini juga sama yang bola basket setengah lingkaran. Atau misalnya pada saat bermain bola voli. Nah, ini ketika bermain bola voli, saling melempar bentuknya setengah lingkaran juga ya, dan membentuk sudut elevasi. Maka dari ketiga contoh ini merupakan gerak parabola. Oke, sekarang kita bahas untuk persamaan posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Di sini kalian bisa lihat ada gambar lintasan gerak parabola. Kita bahas dari posisi awal dulu ya. Jadi ketika ada benda, anggap aja di sini kita bahasnya misalnya ada bola. Ketika bola, misalnya posisi awalnya di sini. Nah, bola ini ditendang membentuk sudut ya. Sudutnya namanya ini alfa. Ini dibacanya alfa. Ketika bola ditendang membentuk sudut elevasi namanya alfa, maka dia akan bergerak nih. Nah, dia akan bergerak dengan kecepatan awal namanya v0. Nah, kecepatan awal si bola itu terbagi menjadi dua sumbu. Ada sumbu terhadap x, berarti kecepatan v0x, terhadap sumbu y, berarti v0y. Nah, si bola tadi kan dia akan terus bergerak mengikuti lintasan ini ya. Ketika dia sampai di titik ini adalah titik tertinggi yang dapat dicapai bola, namanya y max. Kemudian setelah di titik tertinggi ini, dia akan turun ke bawah sampai ke permukaan tanah lagi. Nah, di titik ini adalah X max atau jarak terjauh atau titik terjauh atau jangkauan paling jauh yang dapat dicapai oleh bola tersebut. Itu. Jadi ini sekilas ya, sekilas tentang lintasan parabolanya. Kemudian, ketika gerak parabola tadi awal ya, di awal gerak parabola, ketika mau mencapai titik tertinggi, gerakannya searah dengan gravitasi. Sedangkan ketika dia turun, di sini gerakannya turun, itu berlawanan dengan gravitasi. Dan ketika di titik tertingginya di sini, kecepatan bola pada sumbu Y, dia akan 0, akan mencapai 0, kemudian ketika turun ada lagi. Oke, di sini untuk persamaan kecepatan awal, kecepatan, dan perpindahan dalam arah sumbu X. Untuk kecepatan awalnya tadi udah ada ya, V0X sama V0Y. Untuk menghitung V0X bisa menggunakan rumus sin 0 cos alfa. V0-nya kecepatan awal, alfanya tadi sudut elevasi yang dibentuk. V0Y, V0 sin alfa. Untuk kecepatan di sumbu X dan sumbu Y masing-masing memiliki rumus, yaitu untuk di sumbu X ya. Jadi untuk di sumbu X itu kecepatannya selalu sama, makanya di sini bilang Vx sama dengan V0x. Jadi pada awal kecepatan sampai akhir kecepatan di sumbu X kecepatannya selalu sama, yaitu sama dengan kecepatan awal di sumbu X. Sedangkan di sumbu Y, ini mohon maaf ya, ini salah tulis, ini harusnya Vy. Sedangkan di sumbu Y, untuk kecepatan Vy-nya sama dengan V0Y min G dikali T. Jadi untuk kecepatan di sumbu Y, menghitungnya atau mencarinya kita gunakan V0Y dikurangi gravitasi dikali T-nya waktu. Gitu. Kemudian untuk perpindahan dalam arah sumbu X ya. Misalnya setelah bergerak beberapa detik atau beberapa lama dia sudah mencapai jarak
berapa atau dia sudah berpindah sejauh berapa. Nah, itulah X-nya. X sama dengan Vx dikali T. Karena kecepatan dalam sumbu X selalu sama, berarti Vx-nya boleh diganti pakai V0x. Jadi X sama dengan V0x dikali T. Yang ini tadi salah ketik ya, mohon maaf. Jadi ini Vy, bukan Vx, ini Vy. Kita ganti ya. Oke, kita lanjutkan ini persamaannya. Kemudian kita coba sebuah contoh. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 m per s melepaskan bom dari ketinggian 1000 meter. Di manakah bom akan menyentuh permukaan tanah relatif terhadap titik mulai dijatuhkannya? Seperti ini. Jadi ada pesawat, dia terbang mendatar, kemudian dia melepaskan bom ya di sini dari ketinggian 100 meter. Jadi kalau kita ibaratin misalnya ya, ini kan si ininya nih, si bomnya ya. Ini pesawatnya. Nah, ini misalnya ini permukaan tanah gitu kan. Nah, dari pesawat ke permukaan tanah itu jaraknya lagi 100 meter gitu. Nah, ini kan mau dijatuhkan nih. Nah, dia akan membentuk lintasan seperti ini. Nanti dia akan jatuh nih di sini. Nah, ini letak ini. Sebentar. Letak titik ini nih dari permukaan letak titik ini dari titik mulai dijatuhkannya itu berarti ini ya, kalau kita lihat dari permukaan tanah. Nah, ini berapa X-nya gitu. Jadi, untuk soal ini kita disuruh menghitung X-nya berapa. Diketahui ada H-nya 1000 meter, Vx 200 meter per sekon ya. Jadi, karena ini pesawat terbang, pesawat terbangnya bergerak mendatar. Mendatar itu kan sumbu X ya, jadi ini kecepatan di sumbu X 200. Ditanya X-nya berapa, kemudian untuk menghitung X, tadi kan di persamaan sebelumnya X sama dengan Vx dikali T ya. Untuk Vx-nya kita udah nyimpen nih 200, sedangkan untuk T-nya belum ada. Berarti kita belum bisa pakai rumus X sama dengan Vx kali T. Kita gunakan rumus digerak lurus beraturan pada bab sebelumnya dulu untuk menghitung berapakah nilai T-nya, berapakah waktunya. Nah, ketika bomnya dilepaskan, dia ini kan tanpa kecepatan awal ya, si bomnya eh, dilepaskan tanpa kecepatan awal. Artinya, ini bisa kita asumsikan bahwa telah terjadi gerak jatuh bebas. Di mana persamaan gerak jatuh bebas, kalian bisa cek lagi di catatan atau di video sebelumnya, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jatuhkan tanpa kecepatan awal, artinya V0-nya 0, 0 dikali T tetap 0, setengah GT kuadrat, gravitasinya kita anggap 10 ya nanti. Nah, ini kita otak-atik nih, jadi T kuadratnya dibiarkan sendiri, sementara setengah pindah ruas jadi 2/1 dan gravitasi pindah ruas jadi di bawah. Nah, jadi T kuadrat sama dengan 2H per G. Untuk kuadrat supaya hilang, maka kita beri akar di sini nih. Di 2H per G-nya kita kasih akar, berarti T kuadratnya hilang. Jadi T sama dengan akar 2H per G. Nah, kita udah nemu nih caranya. Jadi nanti untuk menghitung berapa waktunya, kalian cukup pakai ini. Jadi nanti kalau misalnya ada soal sejenis ini dan kalian butuh menghitung waktunya, langsung gunakan T sama dengan akar 2H per G. Akar 2 kali H-nya 1000, masukin per gravitasinya 10, 1000 bagi 10 100, 100 kali 2 200, akar dari 200 adalah nggak ada ya, maksudnya nggak genap gitu. Nah, berarti gini, 200 itu kan hasil dari perkalian 2 kali 100, di mana 100-nya bisa keluar dari akar. Akar 100 adalah 10, sementara 2-nya masih di dalam akar. Jadi, untuk T-nya adalah 10 akar 2 sekon. Langsung kita ke tujuan akhir nih.
Masukin Vx-nya 200, T-nya 10 akar 2, X sama dengan 2000 akar 2 meter. Selesai ya untuk pertanyaan ini. Jadi si ininya, bomnya akan jatuh pada jarak 2000 akar 2 meter dari titik mulai dijatuhkannya. Gitu. Oke, berikutnya persamaan. Masih persamaan posisi dan kecepatan ya, tapi di sini kita menghitung untuk ketinggian maksimal, jarak maksimal, waktu maksimal. Oke, gini. Tadi kan kita udah kenalan ya, apa itu Ymax, apa itu Xmax. Untuk menghitung ketinggian maksimal atau titik tertingginya, di sini kita gunakan rumus Ymax. Y maksimal sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G. Untuk menghitung jarak maksimal atau titik terjauh, kita gunakan Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi gravitasi. Dan untuk menghitung waktu mencapai titik tertinggi ya, jadi misalnya titik tertinggi kan di sini. Nah, dari mulai awal gerakan benda sampai mencapai titik tertinggi, dia butuh waktu berapa lama? Itulah Tmax. Tmax sama dengan V0 sin alfa dibagi G. Di sini ada contoh soal, misalnya sebuah meriam menembakkan peluru dengan kecepatan awal 400 meter per sekon. Apabila sudut elevasi peluru 30 derajat, tentukan. Oke, ada empat nih yang disuruh menentukan. Kita mulai dari A ya. Gini, untuk menghitung titik tertinggi yang dapat dicapai peluru, tadi menggunakan rumus Ymax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2 gravitasi. Langsung aja masukin kecepatan awalnya 400 dikuadratin sin kuadrat sudut elevasinya 30 ya, kita masukin di sini dibagi 2 kali 10. Jadi di sini kita anggap gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, 400 kuadrat itu 160.000. Untuk menghitung sin kuadrat 30, caranya sin 30-nya kita hasilkan nih. Sin 30 itu kan setengah ya. Kemudian setengahnya kita kuadratin ya. Jadi cara sin kuadrat alfa itu gini. Dihasilkan sinnya baru dikuadratin. Oke, kita lanjut. 1/2 kuadrat, 1 kuadrat kan 1 ya. 2 kuadrat 4. Nah, 160.000 dikali 1/4 hasilnya 40.000. 40.000 dibagi 20 hasilnya 2.000. Jadi untuk ketinggian maksimal yang dicapai peluru adalah 2.000 meter. Lanjut ya, kita ke B, jangkauan terjauh. Jangkauan itu artinya titik terjauh, maka kita nyari Xmax. Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi gravitasi. Untuk V0-nya masukin lagi 400 kuadrat sin 2 alfa. Sin 2 alfa ngitungnya gini, jadi 2 kali alfanya dulu, karena alfanya 30, jadi 2 kali 30 itu kan 60 ya. Maka kita hasilkan sin 60 adalah setengah akar 3. Untuk sin dan cos sudut-sudut istimewa, kalian bisa cek lagi ya, pada pertemuan vektor udah dikasih sudut-sudut istimewa. Silahkan dicek lagi. Kita lanjut, 400 kuadrat tadi 160.000. 160.000 dikali setengah akar 3 dibagi 10. Caranya, ini 160.000-nya kita kali setengah dulu, hasilnya 80.000. 80.000 dibagi 10, hasilnya 8.000 akar 3. Jadi akar 3-nya tetap menemani ya. Dia nggak kemana-mana karena kalau dihasilkan juga jadi jelek, atau dia kalau misalnya mau dioperasikan nggak ada temennya. Nggak ada yang bentuknya akar lagi. Jadi hasilnya 8.000 akar 3. Berikutnya, yang C, menghitung waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian tertinggi, atau kita menghitung Tmax-nya nih berapa. Tmax sama dengan alfa dari G. Lebih sederhana ya daripada yang
tadi sebelumnya rumusnya. Masukin 400 sin 30. Sin 30 itu setengah. Setengah kali 400 itu 200. 200 dibagi gravitasinya 10, hasilnya 20 sekon. Jadi si bendanya ketika mencapai ketinggian tertinggi dia butuh waktu 20 sekon. Ya. Terakhir, waktu mengudara. Nah, kalau bicara waktu mengudara, jadi ilustrasinya gini, ketika pelurunya ditembakkan dari meriam, dia kan akan mengudara ya, mengikuti lintasan gerak parabola, dia akan mengudara mencapai titik tertinggi, kemudian dia akan turun, dia akan menyentuh tanah. Nah, di sini kan. Nah, waktu selama dia pertama kali ditembakkan sampai menyentuh tanah itulah waktu mengudaranya. Ya. Kalau kita asumsikan misalnya, tadi kan untuk mencapai titik ini ya, untuk mencapai titik ini kan namanya Tmax ya. Kalau kita ukur dari sumbu X, jarak ini ke sini dengan jarak ini ke sini itu kan sama ya. Nah, artinya kita tinggal hitung waktu mengudara itu 2 kalinya Tmax. Karena dari sini ke sini kan Tmax ya. Nah, dari sini ke sini waktunya juga akan sama dari sini ke sini. Jadi 2 kalinya Tmax. T mengudara sama dengan 2 kalinya Tmax. T mengudara sama dengan 2 kalinya 20, yaitu hasilnya 40 sekon. Itulah waktu yang dibutuhkan peluru selama mengudara atau peluru untuk menyentuh tanah kembali. Dibutuhkan waktu 40 sekon. Oke, sampai sini kita sudah jawab semua pertanyaannya. Semoga kalian paham materi gerak parabola kali ini. Kalaupun belum paham atau ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.